Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nadhura anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Saat ini kita sedang berada di era Super Smart Society 5.0 yang merupakan the Big Bang of Information. Era menjamurnya berbagai media komunikasi dan informasi yang semakin mengagumkan. Diiringi perkembangan teknologi yang semakin canggih, media sosial telah memikat hati sebagian besar masyarakat dunia untuk memarakkan percaturannya. Di samping banyak sekali manfaatnya, hadirin, perlu kita ingat media sosial juga memiliki dampak positif dan juga negatif. Sebagai contoh, hanya bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapatkan hanya dengan mengakses Google saja. Kerabat jauh di layar kaca seakan hadir di depan mata. Hingga aplikasi saham yang semakin menggila, Tanpa batas meraup kekayaan dengan membabi buta. Betul hadirin. namun sangat disayangkan jika dilihat dari penduduk Indonesia yang berselancar di dunia maya, realita pengguna media sosial banyak disalahgunakan. Tayangan anarkis yang tak dapat dijadikan tontonan, pornografi dan buka-bukaan tak lagi dapat dikendalikan, bahkan konflik pribadi maupun golongan tak jarang diperlihatkan. Inilah hadirin gambaran kecil dari sebagian pengguna media sosial yang kurang bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh dengan ukhuwah ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Cerdas dan kritis dalam bermedia sosial, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
فتصبحوا على ما فعلتم nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai 590 menjelaskan bahwa lafaz an-naba berarti berita yang penting, sedangkan lafaz khobaro berarti kabar secara umum baik penting maupun tidak. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita akan pentingnya memilih informasi yang kita terima dan memilah pula informasi yang dapat kita percayai. Sedangkan menurut ilmu ma'ani, ayat ini merupakan jumlah insya'iyah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alqamah bin Najlah dan Ummu Salamah, berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran. Ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Dengan demikian, ayat tadi memberi pelajaran kepada kita akan pentingnya memilih informasi yang kita terima dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jika hal tersebut dihubungkan dengan bermedia sosial, maka hendaklah dengan memperhatikan nilai moral dan etika dalam menggunakannya. Dikutip dari detik.com, pada tanggal 14 Februari mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia di awal tahun 2023 mencapai 212,9 juta jiwa. Angka tersebut hadirin mengalami kenaikan sebanyak 5,2% atau 10 juta jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Masih ada 64 juta orang Indonesia yang sampai saat ini belum tersentuh internet sekalipun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Wir Sosial menyebutkan total populasi Indonesia mencapai 276,4 juta jiwa, di mana 50,3% bergender pria dan 49,7% bergender wanita. Dari besarnya angka tersebut hadirin, banyak sekali manfaat yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Di antaranya adalah yang pertama, bidang pendidikan. Dengan adanya media sosial,
Kita dapat memperoleh ilmu dengan mengikuti kajian online tanpa harus hadir dalam suatu majelis ilmu secara langsung. Yang kedua, bidang ekonomi. Kita dapat melakukan transaksi perdagangan lebih cepat dan praktis tanpa harus berangkat ke outlet penjualan. Dan yang ketiga, bidang sosial. Saudara jauh, teman lama, bahkan organisasi masyarakat dapat memberikan informasi secara cepat dan mudah. Namun sangat disayangkan hadirin, di sisi lain media sosial mulai berubah fungsi. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi menjadi tempat meluapkan emosi, cyberbullying, cyberhate, dan cyberhoax. Hoax tampil layaknya fakta, dikemas sedemikian rupa, akhirnya pembaca percaya dan terpedaya, lalu disebarkan ke jagat maya. Sehingga menebarlah kebohongan, Muncullah ketakutan, bahkan hancurlah kehormatan si korban. Saudaraku, media sosial telah menggeser nilai moral dan etika anak bangsa. Degradasi moral telah merambah dari usia balita hingga manula, dan kejahatan pun dapat dilakukan tanpa adanya tatap muka, peretasan, bahkan penipuan terorganisir secara nyata. Hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023 telah ditayangkan berita di TV nasional dan media sosial. Adegan penyiksaan terhadap seorang pemuda karena pengaduan dari pacarnya. Tendangan pada kepala yang dapat langsung disaksikan hingga korban tak mampu membuka mata, yang pada akhirnya si korban dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan koma. Setelah sedemikian rupa penyiksaan yang dilakukan, ironisnya hadirin, pacar si pelaku ini masih sempat berpikir mengambil video dan diunggah di media sosial. Sungguh miris hadirin. Peristiwa ini adalah sebagian kecil dari gambaran masyarakat di mana telah bergesernya nilai moral dan agama. Naluri sudah tak sanggup berkata karena hati dan pikiran telah durjana. Lalu bagaimanakah sikap Islam dalam menanggapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan kembali firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Kamu umat Islam
adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa lafaz kuntum khaira ummatin, Kalian adalah sebaik-baik umat. makna yang dimaksud adalah sebaik-baik umat manusia bagi umat manusia yang lainnya, yang mendatangkan manfaat. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dengan demikian, ada beberapa alternatif cara yang dapat kita lakukan agar cerdas dan kritis dalam bermedia sosial. Di antaranya adalah Yang pertama, kita harus berpikir cerdas dan membangun pola pikir kritis dalam bermedia sosial. Yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan sebagai filter dalam menyaring dampak negatif media sosial maupun lingkungan. dan yang ketiga, berlomba-lomba dalam melakukan hal kebaikan dengan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Oleh karena itu hadirin, hendaklah kita memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah dan mampu merubah moral masyarakat dari moral yang bejat Menuju moral yang taat, dari pikiran yang sesat menuju pikiran yang sehat, yang tentunya mendatangkan manfaat, bukan mudarat. Dari uraian tadi dapat kita ambil mutiara kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, pengguna media sosial hendaklah berpikir cerdas dan berintegritas. Yang kedua, iman dan takwa merupakan kunci sukses dalam membentengi diri di era Super Smart Society 5.0. Dan yang ketiga, mengajak manusia kepada kebaikan menyeru kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar adalah kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Sepakat? Sebagai pamungkas, kami akan menutup dengan sebuah syair lagu yang telah kami ubah liriknya. Wahai generasi muda, marilah kita tuk saling berbenah, tunjukkan pada dunia, tebarkanlah akhlak mulia. Dengan iman dan takwa, tanamkan selalu di dalam jiwa, untuk negeri tercinta Indonesia yang selalu jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.